Welcome back, halo semua. Di video kali ini aku mau sharing nih tentang ada nih sebenarnya pertanyaan yang dari beberapa teman yang tanya ke aku, kenapa sih si warga negara Amerika yang berkunjung ke Bali itu dideportasi? Nah, ini menurut pandangan ataupun riset ataupun berita yang aku baca dan dengar tentang si warga negara Amerika Serikat yang dideportasi itu ya. Well, namanya adalah si Kristen Gray. Dia ini warga negara Amerika Serikat yang datang tahun lalu ke orang warga Amerika Serikat yang datang ke Bali tahun lalu untuk ya semacam vacation lah ya, liburan gitu. Dan ternyata ketika dia tiba di sana, sebenarnya ada beberapa hal positif yang dia jelaskan tentang Bali. Yang pertama, dia bilang bahwa di Bali itu hidupnya nyaman, kemudian orangnya juga ramah, kemudian juga dia menjelaskan bahwa ketika dia tinggal di Bali itu benar-benar ada proses healing. Ini adalah yang positif menurut saya, bahwa dia berarti menjelaskan kalau di Bali itu tempat yang bagus, tempat yang tepat untuk kita, contohnya healing ya, proses untuk kayak penyembuhan diri. Mungkin dia punya trauma atau hal-hal negatif di kehidupan dia sebelumnya, tapi ketika dia ke Bali, dia mengatakan bahwa dia itu merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bahagia gitu loh. Dan dia juga menjelaskan beberapa hal perbandingan antara hidup di Bali dan di Amerika Serikat. Pastinya ya, as we know, kalau di Amerika itu pastinya lebih mahal dan di Bali itu lebih murah. Dia menjelaskan di Twitternya bahwa di Amerika dia membayar apartemennya itu sekitar 1.300 USD per bulan, sedangkan di Bali dia hanya bayar sekitar 400-500 gitu ya per bulannya, 400-500 dolar maksudnya ya teman-teman. Kemudian ya itu memang benar banget lah, benar banget. Jadi kalau orang membaca itu juga, contohnya orang-orang Amerika membaca itu, wow murah ya di Bali gitu, terus hidupnya nyaman. Of course orang mau hidup nyaman dengan biaya yang minim gitu ya. Nah, tapi kenapa sampai dia kasus nih? Kasus ke imigrasi, kasus ke pemerintah kita, karena menurut aku pribadi dia itu memang menyalahi aturan. Kenapa menyalahi aturan? Karena yang pertama, dia mengajak warga negara asing atau WNA dari negara luar itu untuk pindah ke Bali, untuk datang ke Bali di masa pandemi ini. Itu sih menurut aku yang pertama, kenapa dia salah gitu loh. Ini kan masa pandemi di mana kita juga tidak menerima kunjungan dari turis atau dari negara lain, kecuali kalau dia memang ada pekerjaan seperti diplomat atau punya kartu kerja atau kitas untuk kerja di Indonesia gitu loh. Jadi itu hal-hal itu merupakan salah satu kesalahan dia menurut aku pribadi. Jadi di masa pandemi ini dia mengajak warga negara asing untuk datang ke Bali gitu loh. Kemudian yang kedua, dikatakan di dalam berita itu bahwa dia menjual buku bagaimana supaya warga negara asing itu bisa tinggal di Bali, bisa datang ke Bali, plus dia juga akan memberikan informasi mengenai agen mana yang kira-kira bisa memberikan visa atau membantu pengurusan visa. Ini udah semacam, ini masa-masa pandemi loh, lagi-lagi ini karena masa pandemi, sehingga menurut saya itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh si Kristen Gray ini gitu. Kemudian, nah dia menjual buku e-book ini seharga $30. Kalau dipikir-pikir ya, aku baru publish buku dan itu juga harganya nggak sampai $10 gitu loh. Nah dia ngejual ini $30 dan dia mendapatkan income atau pemasukan dari situ pastinya gitu. Akan tetapi dia tidak membayar pajak gitu. Nah kalau menurut penjelasannya dia, aku kan tidak mendapatkan penghasilan dalam bentuk rupiah, karena itu aku jual $30 berarti warga negara asing gitu loh. Nah dalam hal ini mungkin aku mau mengajak teman-teman berdiskusi, kira-kira ini salah apa enggak sih gitu loh. Kalau semisalnya dia menjual buku e-book ke orang luar
tanpa ada perantara dari Indonesia atau bukan dalam bentuk rupiah, dia wajib bayar pajak apa enggak? Coba teman-teman kasih komentar nanti di bawah sini ya, di kolom komentar. Kemudian di dalam tweetannya, di dalam Twitternya, dia juga mengatakan bahwa Bali itu termasuk yang ramah atau friendly atau menerima kaum LGBT gitu loh, lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT ya. Jadi ramah akan komunitas LGBT. Kemudian setelah dia diamankan oleh pihak keamanan, di dalam video yang aku tonton, dia juga mengatakan, dia memberikan alasan kenapa dia dideportasi karena dia mengatakan tentang LGBT. Dan ternyata teman-teman, si Kristen Gray ini adalah lesbian. Jadi dia tinggal atau datang ke Bali itu bersama pasangannya. Dia perempuan dan dia memiliki pacar perempuan. Jadi mereka berdua ini lesbian dan mereka tinggal bersama. Nah, waktu di video itu dia mengatakan itu, kalau dia dideportasi karena dia adalah bagian dari komunitas LGBT. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah yang dilakukan oleh Kristen Gray ini layak mendapatkan semacam hukuman untuk deportasi atau enggak gitu? Kalau menurut saya pribadi, mengenai dia mengajak warga negara asing di masa pandemi itu adalah memang kesalahan yang fatal ya. Itu tidak baik menurut saya. Dan kemudian yang saya dengar juga bahwa sebenarnya visanya untuk berkunjung itu udah habis, tapi karena memang masa pandemi sehingga dia bisa perpanjang gitu loh, bisa perpanjang ke kantor imigrasi kalau tidak salah ya, menurut berita yang saya baca gitu. Nah beberapa hal ini sebenarnya tadi aku udah ngejelasin ya, beberapa hal positif yang dia jelaskan tentang kehidupan di Bali dan beberapa hal negatif tentang atau beberapa kesalahan yang dia lakukan gitu loh. Nah ini itu adalah perspektif aku ya teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tinggalkan komentar di kolom komentar dan kita nanti bisa berdiskusi di situ gimana gitu loh. Nah tapi aku punya pertanyaan buat teman-teman. Apakah memang dia dideportasi itu karena dia benar-benar menyalahi aturan dari imigrasi ini atau mengajak orang-orang warga negara asing untuk pindah ke Bali karena lagi masalah pandemi, atau seperti yang dia katakan itu, dia bilang di media bahwa dia dideportasi karena dia adalah kaum LGBT. Dia mengatakan bahwa dia itu adalah karena dia itu lesbian, karena dia kaum LGBT maka dia dideportasi. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Gitu. Coba kita diskusikan gitu loh. Nah, teman-teman terima kasih. Saya tunggu komentarnya dan sampai jumpa di vlog atau di video berikutnya. Bye bye.